saya akan pindah pada materi selanjutnya, yaitu Profesor Dr. Ferdinand Kerebungu, MSI. Beliau adalah guru besar dalam bidang sosiologi pada program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Manado dan program magister pendidikan IPS program Sasarena Universitas Negeri Manado. Kajian yang beliau tekuni di antara lain yaitu sosiologi klasik dan model pendidikan sosial, pemberdayaan masa pendidikan multikultural. Pada Prof. Ferdinand. Halo Prof. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Sudah tempat, dipersilakan Prof. Terima kasih. Saya oleh panitia disodorkan materi tentang problematika sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring. Slide-nya ditampilkan. Secara garis besar, persoalan ini sudah banyak diulas baik oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua, terutama pada Mas Gerendi yang banyak mengulas tentang media pembelajaran daring yang cukup canggih, yang begitu banyak disampaikan oleh Mas Gerendi, dan persoalan-persoalan pembelajaran baik dari Prof. Eli tadi maupun Ibu Marleni. Mohon teksnya ditampilkan panitia. Baik, Prof. Teks-teksnya boleh bisa? Saya akan tampilkan. Ya, sebentar. Saya lanjut sambil menunggu teks ditampilkan. Pembelajaran daring ini kita mulai di awal bulan kedua, bulan Maret, pada semester genap yang lalu, di saat kita diterpa oleh persoalan wabah COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, China. Yang terus mewabah seluruh, sehingga persoalan ini juga sampai ke Indonesia pada bulan Maret, yang mendorong sistem pembelajaran yang harus kita tempuh adalah pembelajaran daring. Nah, ini menjadi satu titik persoalan yang dihadapi oleh banyak orang, baik dosen, guru, siswa maupun orang tua, bahkan stakeholder. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga kalau kita lihat dalam pembelajaran ini, kendala-kendala yang begitu besar yang kita hadapi, terutama yang menyangkut tentang prasarana. Berikutnya. Slide ketiga, berikutnya. Ini sudah dibahas tadi. Slide berikut. Slide berikut. Pembelajaran daring ini sebenarnya bukan hal yang baru di perguruan tinggi. Itu sudah tertuang dalam Permendikbud 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ke atas. Slide. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Slide nomor 3. Lagi. Yang nomor 3. Slide nomor 3.
Dalam lagi-lagi saya sudah ini ya. Jadi itu sudah diatur dalam Permendikbud sesuai dengan Permendikbud 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ada kurang lebih 14 standar proses dalam proses pembelajaran. Antara lain di situ yang menyangkut tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di situ kita artinya, kalau persoalan-persoalan ini dalam perguruan tinggi, kan kita banyak menyita waktu keluar daerah dan lain sebagainya, maka proses pembelajaran dari ini diatur dalam standar proses. Sehingga kelas itu tidak tertinggal. Nah, setelah kita memasuki COVID ini, ya, kita memasuki COVID ini, keluar edaran Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang mewajibkan seluruh insan pendidikan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak prasekolah sampai dengan perguruan tinggi itu harus melakukan sistem pembelajaran daring. Nah, di sinilah yang menjadi persoalan bagi kita, semacam seolah-olah kita ditimpa oleh petir atau yang begitu cepat dan begitu. Tetapi kita perlu memperhatikan, sudah dijelaskan lebih banyak oleh Mas Gerendi, slide yang berikutnya, yaitu komponen pembelajaran daring. Oke, naik. Komponen pembelajaran daring, ya. Nah, komponen dalam pembelajaran daring itu, terutama kita harus memberikan perangkat, software. Kemudian ada hardware, ya. Kemudian materi, konten. Kemudian bagaimana kita lakukan, kemudian infrastruktur, terutama jaringan internet. Namun dalam hal ini, ya, yang kita lihat sekarang ini, banyak hal yang ketidaksiapan dari semua pihak. Ya, semua pihak. Sebab kami mengalami satu kesulitan, misalnya mengajar, banyak mahasiswa mengatakan bahwa minta maaf Pak, saya kehabisan kuota. Minta maaf Pak, saya tidak ada jaringan. Nah, itu yang jadi persoalan. Lalu apa yang harus kita siapkan? Dan siapa yang harus menyiapkan? Secara minimal ada dua hal yang harus kita siapkan, yaitu sarana dan sumber daya manusia. Nah, sarana ini yang seperti yang sebelumnya, mulai software, hardware, ya, materi pembelajaran, pola media, teknik pembelajaran, dan infrastruktur. Ini komponen-komponen yang tidak bisa dilepaskan dalam satu pembelajaran daring. Dan semua insan pendidikan ini pasti akan melakukan ini. Nah, dari sinilah akan muncul yang disebut dengan problematika dalam pembelajaran. Nah, naikkan slide berikutnya. Nah, yang pertama, boleh naikkan. Satu persoalan problematika dalam pembelajaran daring itu adalah kekurangan kesiapan SDM. Baik dosen, guru, siswa, mahasiswa kita. Karena selama ini
terutama para peserta didik kita lebih banyak menggunakan media sosial atau smartphone itu hanya untuk kepentingan media sosial komunikasi dengan teman-temannya. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga mereka tidak siap. Pada saat kita tampilkan dengan berbagai macam model pembelajaran daring seperti yang dikemukakan oleh Mas Grandi tadi, kita mengalami satu kesulitan. Siswa mengalami satu kesulitan. Nah, oleh sebab itu, di sini perlu pengawasan, ya, perlu pengawasan yang baik oleh guru itu sendiri, baik oleh dosen terhadap mahasiswa. Nah, bagaimana proses pengawasan yang dengan cara secara daring? Nah, itu kita kontrol dari tugas-tugas yang mereka masukkan. Tugas yang kita berikan, lalu bagaimana dia masukkan. Kalau kita melakukan misalnya dengan secara Webex, menggunakan Webex atau Zoom, nah kita bisa mengecek siapa yang ikut pada saat itu. Nah, ini bisa kita. Nah, tetapi persoalan di sini kadang-kadang ini tidak diperhatikan. Sistem kontrol demikian. Berikut signal, ya, nyangkut untuk infrastruktur signal, terutama di daerah-daerah pelosok, ya, terutama daerah-daerah pelosok itu sangat kurang. Kemudian biaya, ini merupakan satu tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran daring. Sebab orang tua harus menambah biaya untuk kuota internet. Tetapi sekarang ini misalnya, kenapa kita tidak memanfaatkan misalnya RRI atau TVRI untuk menjadi sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran di kondisi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka pendampingan dan pengawasan itu sangat penting. Peningkatan kapasitas SDM itu sangat penting. Ya. Peningkatan keterbatasan sarana dan prasarana oleh pihak stakeholder itu sangat penting, baik pemerintah terkait pendidikan itu juga harus memperhatikan kondisi sampai ke daerah pelosok. Yang berikut ini tentang masalah penugasan. Kadang-kadang kita, baik kita dosen maupun guru itu menjejali peserta didik kita dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Jadi menjejali mereka dengan tugas-tugas yang begitu banyak, sehingga juga akan menyebabkan satu kebosanan dari peserta didik kita. Nah, kalau demikian, apa dampaknya dalam proses pembelajaran? Slide berikutnya. Tolong dipindahkan. Ada dampak dalam terhadap proses pembelajaran. Di sini dituntut guru atau dosen berpikir berapa kali untuk menentukan model pembelajaran yang tepat dalam sistem daring. Disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan lingkungan. Karena masing-masing daerah wilayah itu memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam persoalan pembelajaran daring ini. Oleh sebab itu model pembelajaran yang harus kita tampilkan, pemilihan media yang tepat yang kita harus gunakan itu juga harus dapat atasi persoalan. Mas Grandi menunjukkan sebanyak
apa sih yang digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, sementara itu di sisi lain, tugas kita sebagai guru atau dosen itu di rumah akan bertambah, ya, yaitu melakukan koreksi hasil pekerjaan peserta didik. Yang dahulunya itu kita selesaikan di sekolah atau kita selesaikan di kampus. Nah, sekarang itu harus di rumah. Sementara pekerjaan-pekerjaan kita di rumah, aktivitas sosial kita, kegiatan rumah tangga itu pasti akan terganggu. Nah, bagaimana itu tadi Mas Greni sudah menyampaikan cara-cara evaluasi, cara-cara pemberian tugas yang baik sehingga memudahkan, menyenangkan bagi peserta didik maupun bagi guru ataupun dosen. Yang berikutnya adalah tanggung jawab belajar mengajar itu bergeser. Itu menjadi tanggung jawab bersama sekolah dan orang tua. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa pada beberapa tahun sebelum COVID ini, kita kelihatannya orang tua itu melepaskan sepenuhnya, ya, pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah. Apapun. Tetapi persoalan berikutnya adalah guru bertindak mendisiplinkan anak, malah guru dikriminalisasi. Ini jadi persoalan. Nah, sekarang ini orang tua banyak yang tidak mampu mendampingi putra-putri dalam proses pembelajaran. Ya. Banyak orang tua yang tidak mampu mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran, terutama misalnya sampai pada mata-mata pelajaran yang sulit. Apalagi kalau kita misalnya dalam materi pembelajaran sosiologi, yang sebenarnya orang itu banyak umum menganggap bahwa sosiologi itu adalah pelajaran yang paling mudah, hanya teks, ya hanya teks. Tetapi setelah mereka masuk mempelajari secara dalam, pembelajaran sosiologi itu padahal bukan suatu materi pelajaran yang mudah. Nah, disinilah kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka dalam proses pembelajaran. Ini yang kita perlu perhatikan dalam proses-proses pembelajaran daring itu. Nah, selain itu, yang perlu kita lihat dalam ini adalah problematika dalam pembelajaran daring itu adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang tidak merata, terutama dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas pembelajaran. Kemudian keterbatasan komunikasi antara guru, dosen, dan orang tua, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, ada 5 hal yang perlu kita lihat dari persoalan-persoalan ini. Masih banyak pendidik ya yang mempunyai keterbatasan menggunakan aplikasi pembelajaran. Jadi tidak sedikit ya guru atau guru yang memiliki keterbatasan menggunakan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik kita di Indonesia pada umumnya itu kemandirian belajar itu madu. Nah, itu kita lihat dari mengapa demikian. Sejak taman kanak-kanak sampai dia dengan pendidikan menengah SMA itu, mereka terlalu banyak dicekoki oleh guru. Dari TK anak diajar mandiri, tetapi orang tua duduk bersama di dalam kelas. SD 1 kelas 3 sampai seterusnya demikian.
pekerjaan-pekerjaan rumah anak-anak dikerjakan oleh orang tua. Hal ini yang menyebabkan anak tidak belajar mandiri. Di satu sisi, setelah mereka masuk ke perguruan tinggi, ini menjadi satu kesulitan belajar mandiri. Kesulitan bagi mereka. Mengapa? Pada waktu kita memberi tugas pembelajaran, mereka lebih banyak download di internet, copy paste tanpa dimodifikasi, atau mereka membuat satu analisis dari apa yang mereka download dari internet itu. Atau dia tinggal karena malas, tinggal copy paste dari teman-temannya. Nah, ini yang membuat kemandirian. Itu tidak ada. Itu dari satu kesulitan. Yang ketiga, tugas dan pekerjaan rumah itu dirasa sangat membebani bagi mereka. Sangat membebani bagi mereka. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa bagi kita guru maupun dosen, sebaiknya misalnya dalam pembelajaran sosiologi, saya kira lab kita dalam masyarakat, kita memberi studi kasus. Nah, misalnya seperti tadi dimukakan oleh Mas Grendi, kita menggunakan YouTube. Mereka YouTube, mereka merekam situasi yang terjadi sesuai dengan materi pembelajaran yang terjadi di dalam masyarakat. Mereka rekam. Saya kira lebih enjoy bagi mereka, tidak terikat. Nah, lalu di situ mereka akan melakukan kolom komentar dari apa yang mereka lihat. Kolom komentar dari apa yang mereka lihat. Sehingga itu dirasa tidak membebani. Seolah-olah dia lagi santai-santai merekam, tetapi sebenarnya dia sudah melakukan analisis secara mandiri. Yang keempat yang perlu kita ini adalah tidak semua peserta didik itu memiliki peralatan yang modern, misalnya gawai atau laptop dalam proses pembelajaran. Ini yang menjadi kesulitan yang dihadapi. Jangankan anak SD, SMP, SMA, mahasiswa pun masih ada yang kesulitan. Nah, dengan kelima adalah persoalan signal. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lihat sebagai satu solusi dalam proses pembelajaran daring ini? Pertama, kita harus jangan dulu pindah. Ini adalah slide yang terakhir. Kita harus menyadari bahwa pendidikan itu adalah belajar sepanjang hayat. Artinya sejak kita lahir dan kita berhenti belajar sesudah kita meninggalkan dunia ini. Itu yang perlu diperhatikan. Misalnya, kedua, dukungan IT yang memadai. Nah, ini harus ada topangan penuh dari pihak stakeholder, pemerintah, dan juga orang tua, agar supaya lebih memperhatikan persoalan-persoalan ini untuk menopang pembelajaran daripada anak-anak kita. Yang ketiga, pendampingan. Nah, orang tua harus secara telaten, sabar, ya, mendampingi anak-anak. Oleh sebab itu, kalau memang ada kesulitan, ya dihubungilah gurunya, dihubungilah dosennya. Kira-kira apa persoalan yang dihadapi. Lalu disampaikan. Misalnya ada komunikasi yang paling penting, ya. Dan yang terakhir adalah jika kita memberi tugas kepada anak-anak kita harus proporsional. Tidak boleh terlalu membebani mereka. Yaitu karena kita harus memperhatikan peserta didik kita, siswa, mahasiswa kita itu tidak sama. Ya, tidak sama. Memiliki keterbatasan, ya.
IT memiliki keterbatasan fasilitas di dalam belajar. Ini yang menjadi persoalan-persoalan atau alternatif yang perlu kita alami dalam proses pembelajaran daring. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.